Sebuah pabrik pengolahan plastik di Salatiga, Jawa Tengah ludes terbakar. Irjen Pol Napoleon Bonaparte, mantan Kadif Hubungan Internasional Polri, kembali diperiksa Bareskrim. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalani vaksinasi COVID-19 pertama. Selamat malam pemirsa, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe hari ini resmi mengundurkan diri. Abe mundur akibat sakit kronis yang dideritanya. Kami akan hadirkan informasinya dalam iNews Malam bersama saya, Fazilah Khairunisa. Sebuah pabrik pengolahan plastik di Salatiga, Jawa Tengah sore tadi ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar menyulitkan petugas memadamkan api. Sebuah pabrik pengolahan plastik di Kelurahan Randu Acir, Salatiga, Jawa Tengah, Jumat sore terbakar. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar dan kencangnya angin membuat api sulit dipadamkan. Api pertama kali muncul dari atap pabrik dan langsung membesar. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik pada mesin pemanas plastik. Untuk mencegah api semakin meluas, para pekerja mengevakuasi sejumlah barang yang masih bisa diselamatkan. Pertama, mesin oven itu mengalami kerusakan. Terus dibenahi. Seharusnya menurut ahlinya, kalau membenahi mesin, khususnya oven itu keadaan mesin mati. Tapi ini mesin masih hidup, masih panas, dibenahi. Akhirnya terjadi konslet, ada ledakan kecil, keluar api. 14 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan baru berhasil memadamkan api beberapa jam kemudian. Meski tak ada korban jiwa maupun luka, kerugian pemilik pabrik mencapai ratusan juta rupiah. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Satu unit mobil ludes terbakar di Jalan Raya Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kebakaran mengakibatkan kendaraan lain tidak dapat melintas sehingga menyebabkan kemacetan panjang. Kobaran api menghanguskan satu unit mobil di Jalan Raya Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kebakaran bermula saat penumpang mobil merasakan hawa panas di dalam mobil. Saat pengemudi membuka kap mobil, percikan api keluar dari bagian mesin. Kebakaran mobil ini menjadi tontonan warga sekitar. Para pengendara juga tidak dapat melintas sehingga mengakibatkan kemacetan panjang di kedua arah. Polisi dan petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api. Setelah api padam, kendaraan yang hangus terbakar ini baru dapat dievakuasi. Mobil terbakar di kawasan Cisarua juga terjadi pada Rabu lalu. Sebuah minibus terbakar di Jalan Raya Megamendung. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik pada sistem pengapian mobil. Menurut pengendara, mobil ini sedianya melaju dari arah Jakarta menuju Puncak, namun saat menanjak justru mengeluarkan asap. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sang sopir menyelamatkan diri sesaat sebelum api menghanguskan kendaraannya. Kapal tanker pengangkut bahan bakar minyak menabrak perahu dan jamban milik warga di Sungai Mentaya, Sampit, Kalimantan Tengah. Warga menuntut pemilik kapal mengganti kerugian mereka. Sebuah kapal tanker pengangkut bahan bakar minyak menyerempet lanting jamban milik warga di Kelurahan Bamang Hulu, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Diduga nahkoda kapal kurang perhitungan hingga akhirnya menyerempet permukiman warga di pinggir sungai. Perahu-perahu milik warga juga ikut rusak. Batang kami itu larut gawi kapal Pertamina. Meski demikian, tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Mediasi mereka siap untuk mengganti kerugian dari warga masyarakat yang kena dampak daripada musibah kemarin.
Itu pengganti kerugian dari Pertamina atau dari pihak perusahaan, Pak? Dari pihak perusahaan kapalnya, kapten yang bertanggung jawab. Sejumlah lanting jamban milik warga rusak parah dan terdapat 2 klotok yang tenggelam. Pihak kapal tanker telah bersedia mengganti kerugian warga sebesar 78 juta rupiah. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Eksekusi lahan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ricuh. Petugas dan alat berat dilempari bom molotov oleh warga yang menolak dieksekusi. Eksekusi lahan seluas 1.800 meter persegi di Jalan M. Yunus, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh pada Jumat pagi. Meriam dan gas air mata dilepaskan untuk membubarkan massa yang mencoba menghalangi eksekusi dengan melempari petugas. Setelah memukul mundur massa, petugas gabungan merengsek masuk dan menangkap 2 orang provokator. Sengketa antara tergugat Mada Tuang dan Damara Sikata serta penggugat Gamal Pasya berlangsung sejak 2015 lalu. Sengketa kemudian dimenangkan penggugat Kamal Pasya di Mahkamah Agung pada November 2017. Kami persilakan Panmut Perdata. Izin. Mengadili dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat 1, 2, 4, 5, dan 6 tidak dapat diterima. Dia tidak tahu lokasi wilayah, sertifikatnya 9.000, tapi ini bukan diskusi di sini. Meski mendapat perlawanan, eksekusi 3 bangunan tetap berjalan dan barang-barang pemilik rumah dikeluarkan paksa oleh petugas. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Puluhan pedagang pasar Kampung Pon di Serdang Bedagai, Sumatera Utara merobohkan tembok yang dibangun oleh pihak pengelola pasar. Pedagang kesal karena tembok menutup akses keluar masuk pasar. Puluhan pedagang pasar Kampung Pon, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara merobohkan tembok yang dibangun oleh pihak pengelola pasar. Para pedagang sebelumnya telah memprotes pembangunan tembok karena dibangun tanpa diadakan musyawarah dengan pedagang yang berjualan di pasar tradisional. Kekesalan pedagang bertambah karena tembok yang dibangun pengelola pasar menutup akses keluar masuk pedagang dan pembeli. Menurut pedagang, semenjak dibangun tembok, penghasilan pedagang turun karena sepinya pembeli yang datang ke kios mereka. Kami nggak setuju ini di tembok jalan kami nih, karena kami mencari makan di sini ya kan. Kalau akses jalannya ditutup, kayak mana kami cari makan? Siapa yang menembok ini? Ya pihak-pihak tak tahu jawab lah, yang beratas dasarkan perhimpunan pedagang. Tidak ada seorang pun pihak pengelola pasar yang berusaha menghentikan aksi para pedagang ini. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Effendi Buhing, tokoh masyarakat Dayak di Desa Kinipan di Lamandau, Kalimantan Tengah, ditangkap polisi atas dugaan pencurian dengan kekerasan. Namun Dewan Adat Kalimantan Tengah mengajukan penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian dan meminta masyarakat bersikap tenang dan saling menjaga keamanan. Apa masalahnya? Effendi Buhing, tokoh masyarakat Dayak di Desa Kinipan, Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, ditangkap tim Titreskrimum Polda Kalimantan Tengah. Ia ditangkap karena diduga berperan sebagai otak dari dugaan pencurian mesin, pemaksaan, dan perampasan hingga dugaan pembakaran pos jaga milik PT Sawit Mandiri Lestari. Terkait penangkapan ini, Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah telah mengajukan surat penangguhan penahanan kepada pihak kepolisian. Effendi Buhing pun berharap agar kasus ini segera berakhir, serta menepis dugaan terkait adanya kekerasan yang dialaminya saat penangkapan. Bagi saya ini merupakan pengalaman dan pelajaran untuk kita semua. Kita ambil hikmahnya saja. Dan saat ini saya diperlakukan dengan baik. Ini habis ngopi-ngopi, isi makan. Ya, jadi tidak ada kesan yang artinya yang menakutkan atau misalnya katanya digebukin ataupun tidak ada. Sama sekali kata-kata kasar pun tidak ada.
Jadi itu yang saya sampaikan, dan dengan hal ini saya berharap agar kasus ini bisa berakhir. Penyidik pun mengabulkan penangguhan penahanan terhadap Effendi Buhing karena menilai Effendi kooperatif dalam pemeriksaan. Kemudian untuk tersangka tidak mengulangi perbuatannya, tidak akan merusak barang bukti, dan kooperatif ketika kita akan memanggil kembali untuk minta keterangan. Tapi pada prinsipnya kita mencoba untuk mencarikan solusi yang terbaik, ya, karena ini kepentingan seluruh masyarakat. Polisi dan Dewan Adat Dayak meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak termakan hoaks yang dapat menimbulkan keributan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Polisi terus periksa saksi terkait kebakaran gedung Kejaksaan Agung, salah satunya petinggi Kejaksaan Agung. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Malam segera kembali.